Bab 616, Promosi untuk dihitung. Dua Great Demon Kildreads yang identik menyerang Si Feng dan doppelgangernya. Si Feng, yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan, tidak punya pilihan selain menghindari serangan iblis besar. Meskipun Si Feng telah memasuki alam air yang mengalir dan dapat memprediksi lintasan serangan Kildred, tombak iblis besar itu seperti ular berbisa yang secara konsisten mengirim pukulan fatal ke titik-titik buta. Jika ada pemain lain yang berdiri di tempatnya, belum lagi menghindari, bahkan memblokir serangan akan sulit. Menghadapi serangan yang tak terhindarkan, Si Feng tidak punya pilihan selain untuk memblokir dengan pedangnya. Namun, kekuatan Great Demon Kildred terlalu kuat. Setiap serangannya berhasil mendorong Si Feng kembali dengan beberapa langkah dan memberikan sedikit lebih dari -1000 kerusakan. Untungnya, Heavenly Dragon Power telah meningkatkan pertahanan Si Feng dan HP sebesar 300%. Dengan lebih dari 30.000 HP, Si Feng bisa bertahan dari serangan iblis besar untuk beberapa waktu. Hanya saja, kondisi Towerfall bersek Si Feng hanya bisa bertahan selama 20 detik. Setelah 20 detik ini selesai, dia akan memasuki kondisi lemah dan akan kehilangan semua kekuatan untuk melawan iblis besar. Beberapa saat kemudian, iblis besar Kildred lainnya mengalahkan doppelganger Si Feng. Hahaha, manusia, kamu sangat menakjubkan. Seorang pendekar pedang tingkat 1 seperti dirimu sebenarnya telah berhasil merusakku, sang iblis besar Kildred, sedemikian rupa. Sebagai hadiah, aku akan membiarkan kamu menjadi bonekanya, dan kamu dapat mengikuti perintah aku selama sisa hidup kamu. Kildred mencibir pada Si Feng, yang dengan putus asa berusaha mempertahankan serangannya. Berdiri di kejauhan, Sarlin sedikit mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertempuran. Sambil mendesah, dia bergumam, apakah masih terlalu dini? Sekarang, Si Feng tidak lagi memiliki doppelgangernya. Keahlian utamanya, Flame Burst, juga ada di cooldown. Meskipun ia berada di bawah pengaruh Twilight Dewa, mengurangi cooldowns-nya menjadi setengahnya, Flame Burst masih memiliki cooldown 1 menit, 30 detik. Yang paling penting, dia harus menghadapi dua Great Demon Kildreads yang memiliki atribut yang sama dan 40% HP tersisa. Si Feng tidak punya peluang untuk menang. Itu akan menjadi akhir Si Feng setelah kedua Great Demon Kildreads meluncurkan serangan menjepit. Manusia, tenang dan jadilah budakku. Dalam sekejap mata, dua iblis Kildred besar muncul di depan dan di belakang Si Feng. Kedua iblis besar mengungkapkan ekspresi ganas. Ini hanyalah teknik kehidupan kembar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya cara untuk mengungkapnya? Petik 2. Pada saat ini, ekspresi keras Si Feng yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum yang menghina dan menang. Mendengar Si Feng menyebutkan kata-kata teknik kehidupan kembar, ekspresi Kildred berubah muram. Teknik kehidupan kembar adalah keterampilan khusus yang tidak memiliki tingkat. Itu adalah skill yang memanfaatkan bantuan harta untuk menghasilkan doppelganger dengan kemampuan yang sama seperti aslinya, meskipun doppelganger dan asli berbagi HP yang sama. Namun, tidak seperti aslinya, kerusakan yang diterima doppelganger akan meningkat 300%. Sementara Twin Life Technique meningkatkan kekuatan tempur penggunanya, itu juga meningkatkan kerusakan yang mereka ambil. Skill adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan benar, itu bisa menampilkan kekuatan tanpa batas. Jika digunakan dengan buruk, seseorang akan memotong garis hidup mereka sendiri dengan keterampilan ini. Jadi bagaimana jika kamu tahu tentang teknik kehidupan kembar? Bisakah kamu tahu yang mana yang asli dan yang palsu? Kildred tidak percaya bahwa Si Feng dapat membedakan Kildred yang sebenarnya dari doppelgangernya. Doppelganger yang dibuat oleh Twin Life Technique persis sama dengan aslinya. Tidak mungkin mengatakan perbedaan hanya dengan penglihatan. Bahkan jika kamu mengidentifikasi doppelganger, apakah kamu dapat memblokir serangan dari kami berdua? Si Feng tidak membalas iblis besar. Sebagai gantinya, dia mengarahkan Abyssal Blade ke langit-langit aula. Tiba-tiba, pedang ilahi emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas mereka.
Ketika pedang emas ini turun, dua kerusakan berbeda muncul di atas kepala kedua iblis besar. Demon besar di depan Si Feng menerima lebih dari minus 5.000 kerusakan, sedangkan yang di belakang Si Feng menerima lebih dari minus 15.000 kerusakan. Pada titik ini, sudah jelas mana yang nyata dan yang palsu. Namun, Si Feng belum selesai dengan serangannya. Mengencangkan cengkeramannya di sekitar Abyssal Blade, ia mengayunkan senjata sihir ke bawah. Kutukan Abyssal. Tiba-tiba, ruang dalam 30 meter di sekitar Si Feng mengambil efek dari rawa. Kedua Great Demon Kill Dreads tidak bisa bergerak. Meskipun Kill Dread kebal terhadap efek pingsan dan kondisi kontrol lainnya, Abyssal Blade sekuat senjata epik. Bahkan jika Abyssal Curse tidak bisa membatasi Great Demon selama 5 detik penuh, untuk Si Feng, 2 atau 3 detik sudah lebih dari cukup. Aku sudah menunggu saat ini. Si Feng mengaktifkan langkah senyap dan muncul di belakang Doppelganger Kill Dread. Tiba-tiba, pisau Abyssal di tangan Si Feng melepaskan api yang menyilaukan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih bisa menggunakan skill itu? Ekspresi tenang Kill Dread yang awalnya tiba-tiba berubah. Skill Si Feng yang saat ini digunakan tidak lain adalah Flame Burst, skill yang sebelumnya telah menimbulkan sejumlah besar kerusakan. Namun, Si Feng telah menggunakan keterampilan itu baru-baru ini. Sekarang, pendekar pedang menggunakannya melawan doppelgangernya sekali lagi. Mati. Si Feng tidak repot-repot menjelaskan sesuatu kepada iblis besar. Sebenarnya, sementara doppelganger Kill Dread berhadapan dengan doppelgangernya, dia telah menggunakan 30 tumpukan Death Aura di Flame Burst. Setiap tumpukan Death Aura bisa mengurangi cooldown of skill 3 detik, dan 30 tumpukan kebetulan memberinya 90 detik. Setelah doppelgangernya meninggal, dia berpura-pura berjuang melawan salah satu serangan demon besar. Memungkinkan dua Great Demon Kill Dreads untuk meluncurkan serangan penjepit dan memberinya kesempatan yang baik untuk berurusan dengan doppelganger demon besar. 12 serangan berturut-turut menggigit doppelganger iblis besar yang tidak bergerak. Bahkan ketika Si Feng menggunakan Flame Burst pada Great Demon Kill Dread yang asli, setiap serangannya telah menghasilkan lebih dari minus 20.000 kerusakan. Sekarang setelah kerusakan diperkuat oleh 300%, setiap serangan menghasilkan lebih dari minus 60.000 kerusakan terhadap doppelganger Kill Dread, atau minus 120.000 kerusakan dengan pukulan kritis. Terhadap kerusakan mengerikan seperti itu, doppelganger Kill Dread meninggal seketika. Tidak. Kill Dread melepaskan teriakan frustrasi. Sayangnya, Twin Life Technique membuatnya sehingga doppelganger dan aslinya berbagi HP yang sama. Kematian doppelganger berarti kematian aslinya. The Great Demon Kill Dread tidak akan pernah menduga bahwa Si Feng adalah reinkarnator. Tidak hanya Si Feng sangat akrab dengan banyak keterampilan dalam domain dewa, tetapi dia juga tahu kelemahan dari berbagai keterampilan. Setelah Si Feng membunuh Great Demon Kill Dread, cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Apalagi cahaya keemasan ini muncul 2 kali berturut-turut. Level Si Feng segera melompat dari level 32 ke level 34. EXP yang jumlahnya sangat banyak, Si Feng berkata dengan kaget. Karena kelas yang dimilikinya adalah kelas tersembunyi Blade Saint, EXP yang dia butuhkan untuk naik level adalah 2 kali lipat dari yang dibutuhkan pemain lain. Sekarang dia telah naik level 2 kali berturut-turut. Tidak hanya dia mendapatkan kembali level yang hilang di KTT dunia, tetapi dia juga mendapatkan level lebih dari itu. Sistem, Epic Quest, Darkness Descents, selesai. Penghargaan Quest, gelar, Demon Slayer, reputasi bintang bulan raya plus 50. Reputasi kota Sungai Putih plus 500, secara otomatis dipromosikan ke status Count di kota Sungai Putih. Sistem, selamat atas menjadi Count of White River City. Kamu sekarang dapat mempekerjakan 100 penjaga, termasuk 4 pengawal pribadi. Kamu juga dapat menikmati diskon 20% untuk semua pengeluaran di White River City. Seperti yang diharapkan dari Epic Quest. Aku telah dipromosikan ke Count setelah menyelesaikan 1 pencarian. Aku dapat mengurangi biaya aku secara signifikan ketika aku menuju Kolosseum Ilahi, kata Si Feng, tersenyum.
Jika seorang Viscount dianggap sebagai bangsawan utama, maka seorang Count adalah tokoh top di antara bangsawan besar. Dalam God's Domain, status sosial tertinggi yang bisa dicapai pemain di kota seperti kota Sungai Putih adalah Markis. Hanya di ibu kota seperti Star Moon City yang pemain bisa menjadi Dukes. Dengan demikian, menjadi Count of White River City cukup mengesankan. Bagi para pemain, perbedaan terbesar antara Count dan Viscount, selain dari perbedaan status dan jumlah penjaga yang bisa mereka gunakan, adalah Divine Colosseum. Kolosseum Ilahi adalah lokasi di mana para pemain dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sementara itu, Kolosseum membutuhkan Magic Crystals sebagai mata uang. Namun, Viscounts atau lebih rendah tidak akan menerima diskon di Divine Colosseum. Hanya Count atau lebih yang akan menikmati manfaat itu. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak pemain berusaha meningkatkan reputasi mereka dan menjadi Count. Dengan begitu, orang bisa mengurangi beban di dompet mereka. Dibandingkan dengan pemain biasa, gelar Count jauh lebih penting bagi pemain yang memiliki tanah pribadi karena Counts memiliki otoritas yang jauh lebih besar. Otoritas ini juga merupakan modal yang diperlukan pemain jika mereka ingin bangkit dan berhasil di kota. Bab 617, Kitab Legenda. Setelah Great Demon Kildred meninggal, Si Feng menemukan item yang sangat menarik. Sebuah desain telah jatuh dari Demon. Namun, ini bukan desain biasa. Desain Kildred telah jatuh hampir 4 kali lebih besar dari desain biasa. Desain stable. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya setelah memeriksa item itu. Di God's Domain, setelah pemain mencapai level 40, mereka bisa menggunakan mount daripada mengandalkan kaki mereka sendiri untuk melakukan perjalanan. Pemain dapat membeli common mounts dari berbagai kota besar. Tentu saja, para pemain juga diharuskan memiliki reputasi dalam jumlah tertentu sebelum mereka dapat melakukan pembelian ini. Adapun mount tingkat yang lebih tinggi, pemain hanya bisa mendapatkannya melalui pencarian, merampok tim bawah tanah, dan membunuh bos lapangan peringkat tinggi. Pemain guild memiliki satu jalan lain untuk mendapatkan mount. Mount persekutuan. Guild mounts berbeda dari mounts umum yang dapat dibeli seseorang dari kota. Mereka adalah mounts yang unik untuk guild. Mereka juga bisa dianggap sebagai simbol persekutuan. Tidak hanya Guild Mons memiliki kecepatan gerakan yang lebih tinggi daripada Common Mons, tetapi mereka juga bisa ditingkatkan. Hanya saja, meningkatkan gunung itu sangat sulit. Namun, Mons berkualitas tinggi adalah impian pemain biasa. Bagaimana mungkin Guild memperoleh Guild Mons? Mereka dapat melakukannya dengan stable. Untuk mendapatkan mount persekutuan, perserikatan harus membangun sebuah stable di tempat tinggalnya dan merekrut NPC untuk memelihara mount tersebut. Anggota serikat hanya bisa membeli mount ini dengan poin kontribusi kelompok. Di masa lalu, untuk mendapatkan guild mount, banyak pemain independen berusaha mati-matian untuk bergabung dengan guild. Adapun mengapa mereka begitu putus asa untuk mendapatkan mount guild, selain dari mount guild memiliki kecepatan gerakan yang lebih tinggi dan dapat di-upgrade. Manfaat utama adalah bahwa mount memiliki penampilan yang unik. Guild mounts memiliki penampilan berbeda dari common mounts yang dapat dibeli orang dari kota. Jadi jika seseorang mengendarai guild mount sambil menjelajahi jalan-jalan kota, mereka akan menarik banyak perhatian. Tidak hanya guild mount dapat meningkatkan reputasi pengendara, tetapi mereka juga pemecah kebekuan yang hebat. Mount yang bisa dibeli orang dari kota hanya terdiri dari kuda. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah warna mereka. Namun, Guild Mons tidak terbatas pada kuda, ada banyak spesies lain yang bisa dinaiki. Berdasarkan pengetahuan Si Feng, ada beberapa ribu spesies mount di domain dewa. Oleh karena itu, sebagian besar persekutuan akan memiliki mount unik mereka sendiri. Mengapa ada begitu banyak spesies Guild Mounts? Itu karena persekutuan mount baik binatang buas atau binatang iblis yang telah ditangkap, dijinakkan, dibudidayakan, dan diperbanyak sampai mereka akhirnya bisa dinaiki. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak spesies yang tersedia. Demikian pula, itu tidak mudah bagi suatu kelompok untuk mendapatkan kelompok mount.
Ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya dan tenaga kerja. Sekarang aku memiliki desain stable, aku dapat terus maju dengan rencana untuk mengembangkan Mount Zero Wing. Si Feng telah mempertimbangkan beberapa lokasi di mana dia bisa menangkap Mount langka. Di masa lalu, berbagai persekutuan besar di seluruh domain dewa mengalami sakit kepala karena akuisisi bukit persekutuan mereka. Lagi pula, tergantung pada binatang yang mereka tangkap dan metode yang mereka gunakan untuk memelihara binatang buas tersebut, atribut Mount akan berbeda. Jika seekor binatang dipelihara dengan baik, itu bisa dimulai dengan pangkat yang dekat dengan bronze. Mount juga dapat meningkatkan kecepatan gerakan hingga 115%. Orang bisa membayangkan betapa bermanfaatnya ini bagi persekutuan. Sementara semua orang menggunakan Common Mons, mereka bisa mendapatkan Mount yang dekat dengan peringkat bronze. Dengan beberapa pengasuhan tambahan, persekutuan akan memiliki kumpulan Mount perunggu. Pada peringkat bronze, Mons bisa membantu pemain dalam pertempuran. Ini saja akan memungkinkan mereka untuk memperlebar jarak antara mereka dan pemain lain. Oleh karena itu, di masa lalu, berbagai guild besar akan memelihara binatang yang mereka tangkap dengan sangat hati-hati untuk menghindari awal yang terlambat melawan guild lainnya. Semakin cepat sebuah guild memiliki desain stable, semakin cepat mereka bisa mulai mempersiapkan Mons guild mereka. Namun, desain stable sangat jarang. Metode termudah untuk mendapatkannya adalah dengan merampok level 20 ke level 60, Dungeons tim 100 orang. Hanya saja, drop rate untuk desain sangat rendah. Di masa lalu, bahkan ketika guild telah menawarkan untuk membeli desain stable seharga 5.000 atau 6.000 emas, tidak ada yang mau menjual desain mereka. Awalnya, Si Feng telah merencanakan untuk menunggu semua orang di persekutuan untuk tumbuh lebih kuat sebelum menyerang 100 orang tim Dungeons. Sekarang Great Demon Kildred telah menjatuhkan desain ini, itu telah menghemat banyak waktu. Setelah Si Feng menyimpan desain stable dengan penuh semangat, Sarlin menutup Bible of Darkness dan menoleh ke Si Feng, berkata dengan lembut, tidak buruk. Kamu benar-benar berhasil mengalahkan Great Demon Kildred. Namun, meskipun Kildred sudah mati, mengapa masih ada kekuatan kegelapan yang begitu tebal yang melekat di sekitarmu? Petik 2. Melihat ekspresi Sarlin yang bingung, Si Feng dengan cepat mencapai pemahaman. Dia kemudian mengambil cincin Moloch dari tasnya, mengatakan, ini harusnya alasannya. Cincin Moloch. Sarlin langsung mengenali cincin itu. Terkejut, dia bertanya, bagaimana kamu mendapatkan cincin ini? Aku mencurinya dari demon besar bernama Kenetel, Si Feng menjawab dengan jujur. Mencurinya? Mata Sarlin menyipit curiga. Dia jelas tidak percaya dengan klaim Si Feng. Demon besar tingkat 4 dengan kekuatan penuh hanya perlu mengayunkan tangannya untuk menghapus Si Feng dari keberadaan. Si Feng tidak akan selamat dari upaya untuk mencuri cincin dari Great Demon. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati, atau kamu hanya sebodoh itu? Kamu benar-benar punya nyali untuk melepas segel pada cincin. Untungnya, kamu hanya memperoleh cincin Moloch sekarang. Aku kira kamu agak beruntung. Legenda mengatakan bahwa Moloch sering terkait dengan jatuhnya Lord of Balrogs. Apalagi cincin ini adalah barang legendaris yang lengkap. Dengan kekuatanmu, cincin ini akan melahapmu dengan sangat cepat. Petik 2. Melahap. Si Feng berpikir kembali ketika Great Demon Kenetel mengejarnya. Jika bukan karena keberuntungannya, dia pasti akan mati. Ketika aku mengatakan, melahap, maksud aku dalam arti harfiah. Apakah kamu benar-benar berpikir item legendaris mudah dikendalikan? Sarlin memutar matanya ke arah Si Feng. Berdasarkan apa yang aku tahu, beberapa ratus tahun yang lalu, iblis yang menjaga cincin ini adalah Raja Iblis Besar, tingkat 5. Setelah Raja Iblis Besar itu dilahap, itu menjadi giliran Iblis Besar Kenetel saat ini untuk menjaganya. Petik 2. Si Feng berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat ini, Si Feng mengerti apa yang hendak dikatakan Sarlin. Yang disebut penjaga cincin Moloch tidak lain adalah pengorbanan bagi cincin itu untuk dimakan. Sementara itu, para iblis itu tidak menyadari fakta bahwa mereka adalah pengorbanan. Lebih buruk lagi,
dia dengan bodohnya mencuri cincin itu tanpa mengetahui fakta ini. Jika bahkan Raja Iblis Besar Tier 5 tidak dapat menghindari nasibnya, dengan kekuatan Si Feng saat ini, ia sama sekali tidak memiliki peluang melawan Molos Ring. Di masa lalu, untuk menutup cincin ini, 10 pembangkit tenaga Tier 5 mengorbankan diri mereka sendiri. Sekarang kamu telah menghapus salah satu segel, jika kamu ingin menyegelnya lagi, kamu akan memerlukan bantuan setidaknya 3 kelas Tier 5. Kalau tidak, kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan bisa bersembunyi dari nasib kamu. Melihat ekspresi suram Si Feng, Sarlin tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, namun, aku juga mengatakan bahwa kamu agak beruntung. Petik 2. Beruntung. Si Feng semakin penasaran. Betul, keberuntunganmu cukup bagus. Kamu bisa mendapatkan Bible of Darkness yang asli. Jika kamu kembali dengan replika, bahkan aku tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan hidup kecil kamu. Sarlin mengusap dahinya dengan ringan, berkata dengan serius, Alkitab Kegelapan adalah harta yang dibuat oleh Dewa Kehancuran. Jika seseorang menggunakan Alkitab Kegelapan, mereka dapat memerintah setiap iblis yang ada, penguasa Balrog tidak terkecuali. Adapun mengapa Alkitab Kegelapan mampu memerintah atas iblis, itu karena Alkitab adalah asal dari semua iblis. Semua iblis telah berevolusi dari Alkitab. Dengan Bible of Darkness, seseorang memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua iblis. Tentu saja, dalam kondisi saat ini, itu tidak akan bisa menekan cincin Moloch. Hanya Alkitab Kegelapan yang lengkap yang memiliki kuasa untuk melakukannya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memperbaiki Bible of Darkness. Apakah kamu mengerti? Bab 618, Target, Tingkat 2. Perbaiki Alkitab Kegelapan? Si Feng tertawa pahit. Dalam God's Domain, beberapa item legendaris yang terfragmentasi dapat diperbaiki ke kondisi puncaknya, yang merupakan peringkat legendaris. Namun, sangat sedikit barang legendaris terfragmentasi yang benar-benar dapat diperbaiki. Kalau tidak, item legendaris tidak akan pernah begitu langka di masa lalu. Dalam kasus Bread Fragmented Legendary peringkat Heavenly Dragon, deskripsi cincin dengan jelas mengungkapkan bagaimana hal itu dapat diperbaiki. Namun, dalam kasus Bible of Darkness, deskripsi hanya memberikan petunjuk yang tidak jelas. Bagaimana dia harus memperbaikinya? Tentu saja, tidak akan mudah untuk memperbaiki Bible of Darkness. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Untungnya, kamu hanya menghapus satu segel di Molos Ring sejauh ini. Kamu masih punya cukup waktu untuk bersiap, kata Sarlin perlahan setelah memahami keadaan Molos Ring saat ini dengan sihirnya. Lady Sarlin, berapa lama aku miliki? Si Feng bertanya dengan agak cemas. Itu tergantung padamu. Sarlin tersenyum ketika dia melirik Si Feng. Aku, Si Feng tertegun. Betul, semakin kuat kamu, semakin banyak waktu Molos Ring perlu mengakumulasi kekuatan yang cukup untuk melahap kamu. Berdasarkan level kamu saat ini, kamu memiliki sekitar 50 hingga 60 hari. Akan lebih baik jika kamu mencapai tier 2 dalam waktu 50 hari. Jika kamu bisa melakukannya, cincin Moloch akan membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk melahap kamu. Tentu saja ada tangkapan. Jika kamu terus melepaskan segel pada cincin, kecepatan di mana cincin mengumpulkan daya akan tumbuh. Oleh karena itu, batas waktu tergantung pada kamu. Petik 2. Mendengar penjelajahan Sarlin, Si Feng segera menyadari. Di masa lalu, ahli tingkat atas pertama yang dipromosikan ke kelas tier 2 muncul 3 bulan setelah Domain God diluncurkan. Namun, Si Feng adalah seorang Saint Blade. Dia membutuhkan EXP 2 kali lipat dari kelas biasa untuk naik level. Meskipun dia adalah seorang reinkarnator, masih akan agak sulit baginya untuk menjadi kelas tier 2 dalam 50 hari. Masalahnya bukan kecepatan leveling, tetapi bahwa advancement quest terlalu menantang dan memakan waktu. Oleh karena itu, di masa lalu, bahkan ahli tingkat atas hanya mendapatkan kelas tier 2 mereka 3 bulan setelah game diluncurkan. Pencarian lanjutan untuk kelas tersembunyi jauh lebih sulit,
dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya jauh lebih lama. Jika dia harus menyelesaikan quest advancement-nya dalam 50 hari, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan untuk berhasil. Jika dia memiliki 60 hari sebagai gantinya, maka dia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih signifikan. Namun, batas waktu yang diberikan Sarlin kepadanya berkisar antara 50 dan 60 hari. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya dia miliki? Karena seberapa spesifik Sarlin, Si Feng bahkan mulai bertanya-tanya apakah sistem Dewa Utama menetapkan tenggat waktu dengan sengaja. Kamu sudah sangat beruntung. Jika kamu belum memperoleh Bible of Darkness, Molos Ring tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk melahap kamu. Namun, dengan kekuatan kamu saat ini, kamu tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki Alkitab Kegelapan. Cari aku lagi setelah kamu dipromosikan ke tingkat 2. Sarlin melambaikan tangannya dengan ringan. Alkitab Kegelapan kemudian melayang ke dan melayang di depan Si Feng. Oh, benar. Jangan lupa tentang tugas yang aku berikan kepada kamu. Petik 2. Selesai berbicara, Sarlin menghilang. Tidak ada jejaknya di seluruh Star Moon Hall. Ini akan proyeksi, Si Feng menyatakan, terkejut ketika melihat Sarlin menghilang. Will projection bukanlah skill yang mendalam atau yang serupa. Itu adalah keterampilan tier 4 biasa. Di masa lalu, banyak pemain kelas sihir tier 4 yang tahu cara menggunakan skill. Namun, doppelganger yang dipanggil melalui will projection hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Si doppelganger tidak bisa digunakan sebagai pasukan tempur. Itu adalah skill yang biasanya digunakan untuk menyelidik dan pengintaian. Namun, bukan Sarlin yang telah memanggil gerbang iblis dan menekan iblis besar tier 4 dengan kutukan tier 5, tetapi doppelgangernya. Sarlin dengan mudah menyelesaikan prestasi ini dengan mengandalkan salinan yang lemah. Dari segi kekuatan, dia jelas berada di posisi teratas di antara tier 5 NPC. Ketika Si Feng pulih dari keterkejutannya, ia menemukan bahwa Alkitab Kegelapan telah mengalami beberapa perubahan. Bible of Darkness, item legendaris terfragmentasi. Alkitab Kegelapan telah dihancurkan selama kehancuran besar. Namun, kekuatan kegelapan yang terkandung dalam Alkitab sangat ekstrim. Jika seseorang dapat mengumpulkan fragmen lain, mereka dapat memulihkan kekuatan Alkitab, mendapatkan dominasi atas semua makhluk iblis dan menjadi penguasa iblis. Keahlian 1. Demon Summoning, memanggil gerbang iblis dengan kekuatan kegelapan. Mengeluarkan iblis acak yang tidak lebih tinggi dari 1 tingkat dan 10 tingkat dari pemanggil. Tingkat maksimum tidak dapat melebihi tingkat 5. Pemegang Bible of Darkness dapat memerintahkan demon yang dipanggil hingga 5 jam. Cooldown, 3 jam. Keahlian 2. Gate of Darkness, memungkinkan teleportasi ke Dark Den. Dapat juga digunakan di Dark Den untuk berteleportasi ke dunia luar. Dapat melakukan teleport maksimal 5 orang sekaligus. Cooldown, 1 hari. Keahlian 3. Terang Kegelapan, perkuat pemain dengan kekuatan kegelapan, yang memungkinkan pemain tersebut menggunakan kekuatan kegelapan. Dapat memperkuat hingga maksimal 600 orang. Setiap pemain yang diperkuat memberikan 1 sumber kegelapan kepada pengguna Bible of Darkness. Keahlian 4. Kekuatan kegelapan, isi tubuh kamu dengan kekuatan kegelapan, tingkatkan semua atribut hingga 60%, kurangi cooldown dari semua skill sebanyak 30%, dan tingkatkan damage sebesar 50%. Durasi akan sama dengan jumlah sumber kegelapan. 1 detik. Kekuatan kegelapan tidak bisa ditumpuk. Hanya bisa memperkuat pemain hingga maksimal kelas tier 5. Cooldown, 6 jam. Jadi, itu masalahnya. Tidak heran jika Extinguisher Fantasi telah berhenti menggunakan Bible of Darkness replika setelah mencapai tier 4. Si Feng sangat gembira setelah melihat Bible of Darkness Attributes. Di masa lalu, ada 2 alasan mengapa Fantasy Extinguisher mampu menjadi tiran di antara kelas tier 3. Satu adalah ketergantungannya pada iblis yang dia panggil. Dan yang lainnya adalah kekuatan kegelapan. Namun, Demons Fantasy Extinguisher bisa memanggil hanya sekuat summoner mereka, memiliki tier yang sama.
Selain itu, dia hanya bisa memanggil maksimal satu iblis pada suatu waktu. Meski begitu, itu sudah cukup mengesankan. Lagi pula, demon dari tier yang sama jauh lebih kuat daripada monster dari tier yang sama. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan personal guard berperingkat gold fine, iblis yang mati bisa dipanggil kembali. Di sisi lain, jika personal guard pemain meninggal, mereka harus melalui banyak kesulitan untuk membangkitkan kembali guard tersebut. Namun, Bible of Darkness replika Fantasy Extinguisher telah memperoleh kemungkinan besar hanya bisa digunakan hingga tier 3. Di sisi lain, artikel nyata di tangan Si Feng dapat digunakan hingga tier 5. Kesenjangan antara yang asli dan yang palsu sangat besar. Aspek yang paling menakutkan dari Bible of Darkness yang sebenarnya adalah fakta bahwa ia mampu memanggil iblis yang satu peringkat lebih tinggi dari summoner. Si Feng saat ini tingkat 1, sehingga ia bisa memanggil iblis tingkat 2. Ketika dia mencapai tier 2, dia akan bisa memanggil demon tingkat 3. Dengan ini, siapa yang bisa menantangnya? Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa skill memanggil demon acak. Tidak ada jaminan bahwa dia akan memanggil iblis dari tier yang lebih tinggi. Sementara itu, kekuatan kegelapan adalah keterampilan bersek yang terkenal di seluruh domain dewa. Meskipun skill tidak meningkatkan atribut seseorang, durasinya sangat panjang. Itu setidaknya 2 atau 3 kali lebih lama dari keterampilan berserker biasa. Selain itu, tidak ada efek samping. Kekuatan gelap pemadam fantasi bertahan 6 menit. Sedangkan milikku bisa bertahan hingga 10 menit. Bahkan jumlah orang yang aku bisa buff telah meningkat menjadi 600. Hati Si Feng terbakar dengan gairah ketika dia berpikir untuk membentuk Black Demon Legion miliknya sendiri. Legion Iblis Hitam dengan total 600 anggota. Selama anggota Black Demon Legion berada di sekitar level yang sama, mereka pasti bisa melakukan perang melawan kota yang dikendalikan oleh kekuatan kegelapan. Menangkapnya dan membangun kota persekutuan mereka sendiri. Si Feng kemudian menyimpan Alkitab Kegelapan. Alkitab Kegelapan bukanlah peralatan. Itu bisa berpengaruh bahkan dari dalam tas. Karena itu, sangat sulit bagi orang lain untuk menjarahnya. Sekarang Si Feng memiliki Bible of Darkness, dia tidak akan membuang waktu lagi. Dia segera berangkat dari perpustakaan dan menuju ke kediaman Zero Wing dengan kereta kuda. Dalam perjalanan, Si Feng menghubungi Aqua Rose. Aqua, mintalah anggota pasukan utama berkumpul di residence, kata Si Feng. Pemimpin guild, kekuatan utama saat ini sedang merampok dungeon. Upaya kita akan sia-sia jika kita mengingatnya sekarang. Banyak guild di White River City telah mencapai final boss. Aqua Rose tidak mengerti niat Si Feng. Saat ini, berbagai persekutuan besar di kota Sungai Putih mati-matian bersaing untuk membersihkan pertama dari tim dungeon yang beranggotakan 50 orang, Ruins of the Crow God. Jika mereka mengingat kekuatan utama Zero Wing sekarang, mereka akan menghabiskan banyak waktu berharga. Bersantai, itu tidak akan menjadi masalah. Si Feng sangat akrab dengan bos terakhir di Ruins of the Crow God. Tidak akan mudah untuk diserbu. Sambil tersenyum, dia berkata, selain itu, aku memanggil mereka kembali untuk membantu mereka membersihkan dungeon. Ketua pemimpin, kamu serius? Aqua Rose menjadi bersemangat. Untuk menaklukkan Ruins of the Crow God, berbagai persekutuan besar telah mencoba setiap tangan dan menghabiskan setiap ons kekuatan otak yang mereka miliki. Mereka belum pernah menemukan dungeon boss yang sulit seperti ini sebelumnya. Mereka benar-benar tidak berdaya melawannya. Semua orang hanya bisa mencoba memaksa mereka melewati bos lagi dan lagi. Jika mereka memiliki strategi raiding, maka mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mendominasi dungeon. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong kepada kamu? Si Feng tertawa. Baik, aku akan segera memberitahu mereka. Mata Aqua Rose bersinar dengan gairah baru. Setelah memutuskan panggilannya dengan Si Feng, dia segera memberitahu kekuatan utama Zero Wing. Bab 619, Generasi Bakat. Di dalam tim dungeon yang beranggotakan 50 orang, Ruins of the Crow God.
Seekor gagak hitam yang tingginya lebih dari 30 meter saat ini memuntahkan api biru tanpa akhir, mengubah lanskap di sekitarnya menjadi lautan api. Setiap pemain yang bersentuhan dengan api biru ini akan mati dalam waktu 3 detik. Gagak hitam ini tidak lain adalah final boss of the dungeon, Bluefire Crow King. Bluefire Crow King, High Lord, level 28, HP 10 juta per 10 juta. Meskipun dungeon boss peringkat High Lord sedikit lebih lemah daripada field boss dengan level dan peringkat yang sama, HP-nya beberapa kali lebih tinggi. Selain itu, bos penjara bawah tanah juga memiliki beberapa keterampilan khusus, membuat mereka jauh lebih sulit untuk dihancurkan daripada bos lapangan. Itu terutama berlaku untuk bos final dari penjara bawah tanah. Atasan ini biasanya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga mereka tahu cara menyerang titik lemah tim. Karena hal ini, kelangsungan hidup menuntut kerjasama yang lebih signifikan antara pemain. Sederhananya, final boss of a dungeon adalah ujian dari berbagai macam kemampuan tim untuk bekerja satu sama lain. Jika seseorang ingin menang melawan bos seperti itu, hanya ada 2 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah mengandalkan kekuatan gabungan dari kerja tim. Yang kedua adalah mengandalkan kekuatan luar biasa. Namun, bagi para pemain saat ini di domain dewa, keduanya sangat sulit dicapai. Cermat, hindari api. Siapapun yang telah menyentuh api, jauhkan dirimu dari kelompok dengan segera. Fire Dance berteriak dengan keras. Api biru ini adalah salah satu dari skill penghapusan api Bluefire Crow King. Itu akan baik-baik saja jika lautan api hanya mencegah pemain mendekati ketua tertinggi. Namun, nyala api ini seperti wabah. Pemain yang menyentuh api akan memberikan minus 2000 kerusakan pada pemain lain dalam radius 10 yard sekali setiap 3 detik. Jumlah kerusakan itu lebih dari setengah HP kelas baju besi kain. Selain itu, wabah ini membentuk reaksi berantai, melompat dari pemain ke pemain saat mereka mendekati rekan satu tim mereka. Jika tidak ditangani dengan benar, debuff akan membuat kerja cepat seluruh tim. Untungnya, tidak ada dari 50 pemain yang hadir adalah Greenhorns. Mereka telah bertarung dengan Bluefire Crow King puluhan kali, jadi masing-masing dari mereka sangat akrab dengan serangan ketua tertinggi. Saat Raja Gagak mulai memuntahkan api biru, semua orang langsung bergerak untuk menghindari serangan. Namun, nyala api masih melanda beberapa pemain yang malang, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menjauhkan diri dari anggota tim lainnya. Setelah Bluefire Crow King berhenti memuntahkan apinya, ia menyipit saat fokus pada salah satu tabib yang berdiri di garis belakang. Mengepakkan sayapnya, itu menciptakan badai saat melayang ke langit. Raja Gagak kemudian membentangkan sayapnya yang besar, menghabisi matahari saat bersiap untuk menuju penyembuh itu. Mengutuk, ini menargetkan Violet. Fire Dance mengerutkan kening. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, "Kola, gunakan Iron Wheel." Oh! Kola, yang sekuat beruang, berteriak. Dalam sekejap mata, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan, membuat mustahil bagi orang lain untuk mengabaikannya. Kola langsung menarik perhatian Raja Gagak. Sayap seperti sayap gagak kemudian turun di kepala Kola. Iron Wheel, tingkat 1 keterampilan. Memaksa semua musuh terdekat untuk menyerang pengguna dan meningkatkan pertahanan sebesar 70% selama 4 detik. Jika musuh mengabaikan pengguna, kekuatan meningkat sebesar 70%, kecepatan meningkat 100%, dan kerusakan meningkat 100% selama 5 detik. Cooldown, 2 menit. Kekuatan Agardian Knight sudah cukup tinggi. Jika kekuatan Kola meningkat 70% dan kerusakannya meningkat 100%, bahkan bos dari level yang sama akan menemukan serangannya terlalu berat untuk ditanggung. Oleh karena itu, Raja Gagak tidak punya pilihan selain menyerang Kola. Ledakan. Sayap hitam Crow King memiliki jumlah besar kekuatan serangan. Saat dihubungi, bos memukul Kola. Guardian Knight tidak punya pilihan selain mundur 8 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Meskipun telah memblokir serangan dengan perisainya, Kola masih menerima lebih dari minus 800 damage.
Penyelamannya yang memukul benar-benar membuat pukulan. Kola dengan buru-buru menggunakan perisainya untuk memblokir serangan lanjutan Lord Hai. Setiap tabrakan membuat lengannya mati rasa dan memaksanya mundur dengan beberapa langkah. Jika pertahanannya tidak ditingkatkan sebesar 70%, ia akan dengan mudah menerima lebih dari 1000 kerusakan. Raja Gagak akan menyerang lebih dari selusin kali berturut-turut dengan cepat ketika menggunakan menyelam-menyelam. Jika Kola menerima setiap serangan, dia akan mati tanpa pertanyaan. Sementara HP Kola menurun dengan cepat, Violet Cloud, yang berdiri di belakang tim, melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Mantra penyembuhan kemudian mendarat di Kola, satu demi satu, menyebabkan HP Kola menjadi yo-yo. Penyembuhannya sangat tepat waktu. Pada akhirnya, Violet Cloud berhasil menstabilkan HP Kola di atas ambang batas yang aman, membiarkan Guardian Knight menghindari nasib kematian instan di tangan Bluefire Crow King. Berkat penyembuhan Violet Cloud yang tepat dan kuat, seluruh tim memiliki waktu yang mudah berurusan dengan Bluefire Crow King. Violet Cloud adalah satu-satunya tabib yang bertanggung jawab atas MT yang memimpin. Situasi ini membebaskan penyembuh lain untuk fokus pada menjaga anggota tim lainnya tetap hidup, memungkinkan tim untuk menghindari kehilangan anggota karena salah satu keahlian minor boss. Sementara itu, kelas jarak jauh lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang Pangeran Tinggi dengan aliran serangan. Ketika Kolas Iron Will berakhir, Bluefire Crow King mengalihkan fokusnya kembali ke Violet Cloud. Namun, tepat saat Raja Gagak akan berurusan dengan Astromancer, Guardian Knight perempuan, Turtledove, juga mengaktifkan Iron Will dan memaksa Raja Gagak untuk menyerangnya sebagai gantinya. Turtledove adalah seorang Knight Ksatria yang telah ditemukan Si Feng di aula teleportasi kota Sungai Putih selama insiden dengan Mechanical Slayer. Saat itu, dia hanya berada di standar pemain elit. Sekarang, bagaimanapun, dia telah menjadi anggota kekuatan utama Zero Wing. Dari Guardian Knight Zero Wing, dia hanya kalah dengan Kola dan Ye Wumian. Sayangnya, karena peralatannya sedikit lebih rendah, dia membutuhkan 2 tabib untuk mempertahankan HP-nya di atas ambang batas yang aman. Sementara Matt mengadakan boss, Fire Dance dan pemain jarak dekat lainnya dari tim menyerang Bluefire Crow King dengan aliran serangan terus-menerus. True Fire Blades di tangan Fire Dance berubah menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap serangannya menghasilkan lebih dari -1000 kerusakan. Kerusakan total yang diberikan Fire Dance bahkan melampaui Blackie, yang menggunakan staff epic. Sementara itu, di antara pemain jarak dekat, satu berserker menonjol seperti jempol sakit. Meskipun senjata berserker ini hanya pedang hebat Fine Gold level 25, total kerusakannya berada di peringkat ke-7 di seluruh tim. Dia tidak lain adalah Shadow Sword, orang yang telah menemani Turtledove selama insiden Mechanical Slayer. Shadow Sword hampir setara dengan Rampan Blade, salah satu dari 5 iblis jenderal dan berserker di peringkat ke-6 dalam hal kerusakan total dalam tim. Namun, tidak seperti Shadow Sword, senjata Rampan Blade yang digunakan adalah level 25 Dark Gold Sabre 2 tangan. Namun, meskipun senjata Rampan Blade memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih tinggi daripada pedang Fine Gold Shadow Sword, kedua bersek itu hampir sama dalam hal total kerusakan mereka. Orang bisa melihat dengan jelas seberapa tinggi skill completion rate Shadow Sword. Bayangan, kamu meningkat terlalu cepat. Tingkat penyelesaian keterampilan kamu kira-kira 78% kemarin. Namun, hari ini, itu berada di 80%. Tampaknya posisi aku sebagai berserker nomor 1 akan segera dalam bahaya, kata Rampan Blade, tertekan. Itu karena kamu tidak bekerja cukup keras. Shadow Sword entah telah merampok Dungeons atau mengunjungi Kolosseum Ilahi untuk meningkatkan dirinya sendiri. Ye Wumian, yang telah menjadi pemimpin Lokakarya sebelumnya, berkata dengan menghina. Baiklah, cukup, fokus pada bos, Fire Dance menegur. Pada kenyataannya, selain Shadow Sword, banyak rekrutan kuat lainnya telah bergabung dengan kekuatan utama Zero Wing. Ini memungkinkan kekuatan-kekuatan utama Zero Wing saat ini meningkat secara signifikan. Pada titik ini dalam pertarungan,
Blue Fire Crow King hanya memiliki 50% dari HP yang tersisa. Mati, penyusup, Blue Fire Crow King berteriak. Kola, jaga bosnya, Matt dan Melee lainnya akan berurusan dengan gerombolan kecil. Fire Dance berteriak, ekspresinya berubah muram. Sesaat kemudian, lebih dari selusin Blue Fire Cross setinggi 3 meter turun dari langit. Setiap Blue Fire Cross ini adalah elit tingkat 28 khusus, masing-masing dengan 300.000 HP. Akan sangat sulit dengan mereka semua. Jika pemain tidak mengirimkan Blue Fire Cross ini dengan cepat, monster ini akan tumbuh menggunakan skill yang mereka miliki, Growth. Ketika Blue Fire Cross menggunakan skill ini, mereka akan langsung menjadi monster peringkat Chieftain. HP maksimum mereka mencapai 700.000. Jika pertempuran berlarut-larut terlalu lama, mereka bahkan bisa menjadi tuan yang memiliki 1.500.000 HP. Bahkan tim yang lebih kuat tidak bisa bersaing dengan ketua tertinggi selain lebih dari selusin tuan. Beberapa menit kemudian, sekelompok pemain muncul dari titik kebangkitan Ruins of the Crow God. Sementara itu, beberapa tim mengambil kesempatan ini untuk bersantai di sekitar titik kebangkitan. Di antara mereka adalah berbagai guild besar di kota Sungai Putih. Blue Fire Crow King telah memusnahkan mereka semua. Ketika semua orang melihat kelompok pemain baru ini muncul, mereka semua hanya bisa menatap para pemain ini dengan penuh kekaguman. Grup ini tidak lain adalah kekuatan utama Zero Wing. Mereka adalah tim dengan peralatan terbaik dari semua tim di White River City. Blue Fire Cross itu terlalu sulit untuk dihadapi. DPS keseluruhan kami masih terlalu rendah, Blackie menyatakan dengan putus asa. Akan luar biasa jika ketua guild bergabung dengan kami. Dengan depths-nya, kita bisa melalui bos ini. Petik 2. Anggota lain dari pasukan utama Zero Wing mengangguk setuju. Menurut pendapat mereka, Si Feng bukan lagi manusia. Dia sendiri yang bisa melayani sebagai seluruh tim. Tiba-tiba, Fire Dance menerima telepon dari Aqua Rose. Setelah bertukar beberapa kata, kegembiraan muncul di wajah Fire Dance. Mari kita kembali ke kota dan beristirahat sebentar, kata Fire Dance melalui obrolan tim. Kembali, bukankah kita seharusnya mencoba 5 atau 6 kali lagi hari ini? Tanya Blackie, terkejut. Apakah kamu tidak ingin pemimpin guild menggerebek bersama kami? Fire Dance menyeringai. Pemimpin persekutuan baru saja kembali, dan dia menyuruh kita untuk segera kembali ke kediaman. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kami dan itu terkait dengan dungeon. Petik 2. Sungguh, semua orang tiba-tiba bersemangat. Kita akan tahu begitu kita kembali. Mengatakan itu, Fire Dance mengeluarkan gulir kembali dan mulai melantunkan mantra. Semua orang mengikuti teladannya, satu demi satu. Melihat kekuatan utama Zero Wing akan pergi, apakah mereka menyerah di dungeon? Petik 2. Mungkin, bos terakhir dari Ruins of the Crow God benar-benar terlalu kuat. Mereka pasti sudah menebak bahwa tidak ada tim yang akan membersihkannya dalam waktu dekat, jadi mengapa repot-repot menghabiskan waktu mereka di sini? Petik 2. Banyak tim yang telah memperhatikan Zero Wing dengan cermat sebelum mengobrol di antara mereka sendiri. Bab 620, Kekuatan Menakutkan Kegelapan. Setelah kekuatan utama Zero Wing meninggalkan Ruins of the Crow God, berita menyebar seperti api. Jika seseorang menunjukkan guild mana di White River City yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan clear pertama dari Ruins of the Crow God, itu pasti adalah Zero Wing. Tim Zero Wing tidak hanya memiliki peralatan yang sangat baik, tetapi juga memiliki banyak ahli. Mengikuti Zero Wing akan menjadi senyum luar biasa dan persekutuan lainnya. Itu terutama berlaku untuk persekutuan yang baru didirikan, Pemakaman Surga. Kecepatan serangan guild baru hanya sedikit lebih lambat dari Zero Wing dan Overwhelming Smile. Pemimpin, tampaknya Zero Wing telah pergi. Seorang level 28 ranger berwarna abu-abu melaporkan kepada seorang pemuda berjubah putih. Semua orang sudah pada titik membersihkan dungeon, namun, Zero Wing telah menyerah. Pemuda berjubah putih merenungkan situasi. Dia sangat bingung tentang tindakan Zero Wing. Pemimpin,
Zero Wing harus memastikan bahwa mereka tidak dapat menyerang final boss dan menyerah. Seorang wanita cantik mengenakan jubah merah tua berkomentar, menyeringai. Semua orang berbicara tentang bagaimana Zero Wing memiliki begitu banyak pakar. Namun, sekarang, tampaknya mereka hanya sebesar ini. Meskipun pemakaman surga kami memiliki awal yang terlambat, kami masih mengejar kemajuan penyerbuan Zero Wing dari Ruins of the Crow God, mencapai tahap ketiga dari final boss. Selama kita membiasakan diri dengan fase ketiga boss, hari ini mungkin adalah hari kita melampaui Zero Wing dan menjadi guild pertama di White River City yang mencapai fase keempat dari final boss. Petik 2. Mendengar kata-kata wanita cantik ini, kebanggaan muncul di setiap wajah di tim. Pemimpin, abaikan Zero Wing. Kami adalah ahli yang telah direkrut perusahaan. Zero Wing tiba di White River City hanya beberapa hari sebelum kami. Jika kami tiba lebih awal, Zero Wing tidak harus menjadi penguasa kota Sungai Putih, kata level 28 berserker yang tinggi dan kuat, tertawa. Meskipun pemakaman surga adalah persekutuan yang baru didirikan, kekuatan yang mendukung persekutuan jauh lebih kuat daripada kekuatan di balik senyum yang luar biasa. Selain itu, perusahaan mereka telah membayar mahal untuk merekrut beberapa ahli terkenal di dunia game virtual. Di antara mereka, Komandan Pasukan Utama Heaven's Burial, Flame Blood, dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pendatang baru di dunia game virtual selama tahun sebelumnya. Dia pernah menjadi seorang ahli yang telah menjadi tuan dalam game realitas virtual berskala besar. Sekarang Flame Blood dan begitu banyak ahli lainnya telah tiba di White River City, jika mereka tidak bisa melampaui Zero Wing. Mereka akan membuang-buang waktu bertahun-tahun mereka bermain game realitas virtual. Memang, terlepas dari apa yang dilakukan Zero Wing, kami akan menjadi orang yang mendapatkan clear pertama dari Ruins of the Crow God, kata Flame Blood, mengungkapkan senyum yang menyegarkan. Segera, Ghost Shadow dan yang lainnya akan tiba. Pada saat itu, pemakaman surga akan mengklaim reruntuhan Dewa Gagak dalam satu gerakan. Petik 2. Mendengar nama hantu bayangan, sebuah tanda hormat muncul di mata semua orang. Workshop Ghost Shadow adalah salah satu workshop gaming tingkat pertama di industri. Itu datang bertentangan dengan Super Guild di banyak game realitas virtual sebelumnya. Kekuatan anggota inti Lokakarya sangat luar biasa. Sementara itu, dalam hal popularitas, Ghost Shadow bahkan lebih unggul dari Dewi Salju, Salju Lembut dan pemimpin persekutuan Star Alliance, Galaxy Pass. 2 hari yang lalu, perusahaan berhasil membeli Lokakarya Hantu Bayangan, mengubah nama anggota Lokakarya sebagai anggota pemakaman surga. Kekuatan pemakaman surga melonjak seketika dan bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui Zero Wing. Tanda hubung. Selain dari pemakaman surga, senyum luar biasa juga telah membuat persiapan yang cukup untuk menaklukkan reruntuhan Dewa Gagak. Warwolf, yang berbasis di Maple City, datang ke White River City. Selain itu, ia membawa serta sekelompok ahli dengan aura yang mendominasi. Jika Si Feng hadir, dia pasti akan terkejut karena beberapa tim Warwolf sebenarnya terdiri dari petarung Ouroboros. Di antara mereka adalah Soaring Snake yang berbakat, yang telah mengalami perubahan besar-besaran. Tidak hanya dia mencapai level 29, tetapi dia juga membawa 2 longswords biru yang kualitasnya tidak dapat ditentukan. Kedua longswords itu terlihat identik, dan itu jelas bahwa mereka adalah satu set. Saudara Wolf, sekarang Zero Wing telah menyerah, sisanya akan terserah kamu. Feng Xuanyang menyapa Warwolf dengan hormat. Setelah menghadapi serangkaian kegagalan, posisi Feng Xuanyang di dunia bawah telah turun secara signifikan. Namun, dia belum menyerah. Selama Overwhelming Smile memperoleh clear pertama dari Ruins of the Crow God, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Oleh karena itu, ia secara khusus mengundang Warwolf dan yang lainnya untuk membantunya. Tuan Muda Feng, kamu bisa tenang. God's Domain bukanlah permainan satu orang. Bahkan jika Black Flame lebih kuat, kemampuannya di dalam dungeon skala besar terbatas. Dengan Boss Wolf yang memimpin dengan dukungan ahli kami,
Ruins First Crow Guts First Clear akan menjadi milik kita untuk diambil, seorang elementalis berkata dengan percaya diri. Warwolf hanya mengangguk dalam diam. Setelah evolusi ketiga domain dewa, kekuatan yang mendukung berbagai persekutuan besar telah mulai mementingkan para ahli di domain dewa. Saat Warwolf memiliki kekuatan yang luar biasa, posisinya di Underworld meningkat dengan cepat. Underworld tidak hanya memasok dia dan timnya dengan segala macam sumber daya. Tetapi organisasi juga telah memobilisasi persekutuan di bawah kendali mereka untuk mempersiapkan Perang Serigala dan yang lainnya. Dalam hal peralatan, tim mereka hanya sedikit lebih rendah daripada kekuatan utama Zero Wing sekarang. Tanda hubung. Sementara senyum luar biasa dan pemakaman surga bersiap untuk melakukan semuanya dalam menyerang Ruins of the Crow God, segalanya menjadi sangat hidup di Zero Wings Residence di White River City. Pemimpin persekutuan akhirnya bersedia untuk memimpin kita di dungeon. Aku ingin melihat seperti apa reaksi para bajingan dari Overwhelming Smile itu setelah kita meninggalkan mereka di dalam debu kita. Kola tertawa keras. Pemimpin persekutuan mengatakan bahwa dia akan memimpin kita di dungeon terakhir kali. Dia akhirnya memenuhi janjinya, kata Ye Wumian, tertawa juga. Zero Wing telah membuktikan kekuatannya kepada publik beberapa kali melalui perang yang mereka ikuti. Namun, terlepas dari seberapa cakapnya guild di Paup, kemampuan mereka untuk menyerang dungeon skala besar jauh lebih penting. Hanya ketika mereka mendapatkan clear pertama dari Ruins of the Crow God mereka akan benar-benar menstabilkan posisi mereka sebagai tuan kota White River. Kalau tidak, guild lain akan selalu berusaha bangkit dan menyalip Zero Wing. Namun, dibandingkan dengan posisi penguasa kota Sungai Putih, apa yang benar-benar diantisipasi semua orang adalah Si Feng untuk memimpin mereka dalam dungeon skala besar secara pribadi. Dengan begitu, mereka bisa belajar lebih banyak darinya. Ini akan sangat membantu meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sesaat kemudian, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Si Feng perlahan memasuki ruangan. Dia sudah menggunakan masker iblis untuk memulihkan penampilan Black Flame. Meskipun tidak ada perubahan pada karakter Black Flame, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang terkejut dengan perubahan ini. Awalnya, aura Si Feng telah terkendali, membuatnya tampak seperti pejalan kaki biasa. Namun, setelah menjalani serangkaian tantangan yang mendorongnya ke batasnya, kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat ini, kekuatan sebelumnya tidak bisa dibandingkan. Dia akan membutuhkan waktu sebelum dia bisa menyamarkan auranya sekali lagi. Duduk di kursi ketua persekutuan, Si Feng melirik semua orang yang hadir dan berkata perlahan, alasan mengapa aku memanggil kalian kembali adalah untuk memberitahu kamu tentang satu hal. Kamu juga bisa mengatakan bahwa ini adalah rahasia inti dari Zero Wing. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata rahasia inti, semua orang langsung terdiam. Tidak ada gunanya memberitahumu. Aku akan memberi kamu sebuah demonstrasi, Si Feng mengumumkan, tersenyum tipis. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke pedang bayangan berserker, mengatakan, pedang bayangan, datang ke sini sebentar. Shadow Sword dihormati Si Feng. Sejak menyaksikan pertempuran Si Feng di Teleportation Hall, Shadow Sword telah terpesona oleh teknik tempur Si Feng. Dia telah menonton dan belajar dari video pertempuran Si Feng berulang kali, berharap untuk memahami bahkan fraksi terkecil dari teknik Si Feng. Mendengar Si Feng memanggilnya, meskipun ketenangannya normal, dia tanpa sadar menjadi bersemangat. Segera, dia berjalan ke pemimpin persekutuannya. Si Feng mengulurkan tangannya. Bola hitam seukuran kepalan tangan tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Pusat bola tampak seperti alam semesta mini, itu menarik. Si Feng menjentikkan jarinya. Bola hitam ini kemudian menyatu ke tubuh Shadow Sword. Ketika bola hitam ini menghilang ke tubuh Shadow Sword, aura berserker berubah. Tiba-tiba, Shadow Sword merilis aura menakutkan yang menyerupai binatang iblis. Ini adalah... Shadow Sword memandang dirinya dengan kaget. Dia belum pernah mengalami kekuatan sekuat ini sebelumnya. Dengan reaksi Shadow Sword yang mencengangkan, tidak perlu menyebutkan orang lain, yang memiliki panca indera akut.
Sangat kuat. Fire dan samar-samar merasakan bahaya ketika dia melihat Shadow Sword.